Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرين إخوة الإسلام rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, yang semoga Allah Ta'ala selalu mengkaruniakan kepada kita rahmat berupa taufik dan hidayah agar kita selalu beriman kepada Allah dan dalam kondisi beramal salih. Dan semoga setiap diri kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang terbesar di dalam menjadi hamba Allah. Musibah terbesar ketika seorang hamba itu bukan karena kehilangan harta. Musibah terbesar bukan karena dia sudah tidak terkenal. Musibah terbesar bukan karena dia mungkin berkurangnya kebahagiaan dia dalam menikmati perhiasan-perhiasan dunia. Tetapi sejatinya musibah di atas musibah ketika seorang hamba sudah tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini musibah jemaah. Musibah di atas musibah ketika seorang hamba sekali lagi sudah tidak melakukan amal-amal ketaatan. Terlebih-lebih dia sudah tidak diberi kemudahan sama Allah untuk berada di dalam jihad menuntut ilmu fisabilillah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mohon nih sama Allah, semoga amal-amal seperti sore hari ini Allah tetap jadikan kita mengerjakannya sehingga maut menjemput kita. Kita tetap berada di dalam jihad fisabilillah, menuntut ilmu agar dengannya kita bisa beramal salih dan agar dengannya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan sampai puncak iman tertinggi semoga kita dimatikan dalam keadaan bertakwa. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas bab dalam kitab Adabul Mufrad, babu sakhawatin nafsi. Babu sakhawatin nafs, jiwa yang dermawan. Kalau bahasa Jawanya apa? Sumoyo, Sulomo, wah, Lomo, ya itulah pokoknya, Lomo. Nah gitu ya Pak, kalau salah mohon maaf. Ini jiwa yang dermawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara jiwa yang dermawan, kenapa itu bisa muncul dalam hati seorang hamba? Sejatinya ini bukan karena bawaan lahir Pak. Sejatinya bukan karena hanya bawaan lahir dia orangnya dermawan, ya, dia orangnya itu mudah memberi. Tapi sejatinya orang-orang yang dia mudah memberi bantuan ke orang lain atau dermawan jiwanya, itu karena yang satu hal, kecintaan dia kepada negeri akhirat. Kecintaan dia kepada negeri akhirat. Karena dia tahu setiap apa yang dia keluarkan dari harta pemberian Allah, itu dia ingin mendapatkan banyak hal di dalamnya. Sebagaimana misalnya Allah Ta'ala, pernah kita singgung ayat ini di dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 misalnya. Ketika Allah Ta'ala katakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dia beriman dan bertakwa adalah orang yang dia di dalam harta-harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada mereka telah disiapkan bagian-bagian tertentu. Lisaili wal mahrum, bagi yang meminta ataupun yang tidak meminta. Jadi memang dia sudah dia siapkan bagian tertentu nih
Yang ini mau saya zakati, jelas kalau udah sampai haulnya. Yang ini saya sedekahkan, jelas setiap saat. Ya, ini jiwa-jiwa yang sudah matang, yang dia merindukan kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang lebih bahagia di syurganya Allah. Jiwanya itu dermawan. Dan kita nggak bisa nih mengikuti kedermawanannya jiwanya Nabi SAW. Sampai Bapak Ibu kalau masih ingat tatkala kita bahas bab tetangga, ya, berbuat baik kepada tetangga dalam adabul mufrad. Mungkin udah lupa Pak, itu setahun yang lalu kalau nggak salah. Di awal-awal bab ini kita kan bahas tentang bab berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi pernah mengatakan, seakan-akan aku ini berprasangka malaikat Jibril itu menasihati aku seakan-akan tetangga itu mau tak wariskan aja sekalian. Ya. Sampai Allah Ta'ala menurunkan Jibril untuk menasihati Nabi Muhammad berbuat baik kepada tetangga seakan-akan tetangga itu punya hak terhadap warisan. Itu Masya Allah tuh Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Sampai Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, kalau kita memahami, ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menukil hadis sahih ketika Nabi didatangi sebagian sahabat fuqara wal masakin dari kaum Ansor, di mana Nabi SAW dalam hadis tersebut didatangi oleh sahabat-sahabat Ansor yang miskin meminta sesuatu yang ada pada Nabi. Ketika sudah diberi sama Nabi, minta lagi, sampai Nabi mengatakan, aku sudah tidak memiliki apapun di sisiku dan telah kuberikan semuanya kepada kalian. Dan aku termasuk orang yang tidak suka menahan-nahan apa yang Allah telah titipkan kepadaku. Hadis yang lain dalam kitab Bulughul Maram, mungkin sudah pernah kita bahas atau tidak ya. Ini ayat hadis ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam bab sujud sahwi. Dalam bab sujud sahwi, Nabi SAW itu pernah suatu hari ketika memimpin salat asar, jadinya 2 rakaat. Udah saya sampaikan ya. Jangan coba lihat. Gara-gara ada sepotong emas yang dititipkan oleh kaum muslimin atau sahabat untuk diberikan kepada yang hak. Itu aja Nabi sampai demikian tuh. Kalau kita enggak jemaah, kita yang kita pikirkan dalam salat kita apa yang mau kita nikmati dan apa yang kita ingin punya, ya kan? Bukan apa yang kita beri. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita memikirkan dalam salat kita apa yang harus menjadi milik kita, jangan sampai diganggu orang, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Nabi enggak, jangan, kalau bisa jangan ada orang lain milik ada pada Nabi lalu Nabi keluarkan. Kan berbeda banget ya. Ya itu kita banget. Nah itu kita banget. Yang aku dapat pahala nih. Ya. Apalagi mungkin dia lebih tertimpa musibah. Nabi sholat yang tidak khusyuk gara-gara ada orang lain. Bedanya dengan kita demikian jemaah. Belum lagi kemudian kita lihat, ini sebelum kita lanjutkan hadis 280 ya. Kalau hadis 280 jelas lah, jelas sekali. Ya kita bahas dulu, nanti kita akan contohkan lagi dengan beberapa kasus di zaman sahabat ya. Kita baca dulu kitab Adabul Mufrad hadis ke-280. Qala musannif rahimallahu taala. Berkatalah Imam Al-Bukhari ya, yang dimana hadis ini menurut Syekh Nasruddin Al-Albani hafizullah rahimallahu taala, hadis ini adalah sahih. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Farwatu bin Abil Maghra. Berkata kepada kami Farwah bin Abil Maghra. Qala, dia berkata, haddatsana Ali bin Mushar. Ali bin Mushir berkata kepada kami Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, dia berkata, akhbarani Al-Qasim bin Muhammad, telah memberikan kabar kepadaku Qasim bin Muhammad an Abdullah bin Zubair, dari sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, ini anaknya Zubair. Kalau nggak salah anaknya Zubair bin Awam. Seingat saya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini anaknya Abdullah. Dia berkata, Pak Bu, Zubair bin Awam itu satu di antara 10 sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan dijamin masuk surga bersama Nabi SAW. Ya. Nah, itu yang melalui tangan siapa? Abu Bakar. Ya. Masuk Islam. Kalau saya baca dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar karangan Syekh Sofram Al-Mubarak Furi, orang luar selain istri Nabi yang pernah masuk Islam itu pembantunya atau nanti jadikan anak angkat, Zaid bin Haritha.
itu dulu. Kalau saya baca ya di sirah ya, walaupun nanti dalam kisah yang lain ada yang mengatakan Abu Bakar dulu. Tapi kalau saya lihat wajar karena Zaid bin Harithah ini adalah khadimnya Ibunda Khadijah. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam itu selain Bunda Khadijah anak angkatnya atau pembantunya, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar memasukkan Islam Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan dulu, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tuh Sa'id bin Zaid. Itu sahabat-sahabat mulia. Ya. Nah, Zubair bin Awam ini punya anak namanya Abdullah. Semoga saya tidak salah. Karena satu-satunya nama sahabat bernama Zubair adalah Zubair bin Awam. Dia berkata Abdullah bin Zubair, "Ma ra'aitu imra'ataini qattu." Ya. Ya. Tidaklah aku melihat ada dua wanita saja. Ajwada min Aisyah wa Asma. Tidaklah aku melihat dua orang wanita saja yang sangat mulia. Ya. Yakni hanya Aisyah dan Asma, dan dua-duanya adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah bintu Abi Bakar dan Asma bintu Abi Bakar. Nah, coba ini. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya dan bapaknya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ini putri-putri ini. Ibunda Aisyah istri Nabi, Asma bintu Abi Bakar. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah istri Nabi, sedangkan Asma saudari kandungnya, gitu kan? Wa juludahuma mukhtalifun. Walaupun kedua-duanya terdapat perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Amma Aisyatu fakanat tajma'u asy-syai' ila syai'. Ya. Adapun ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fakanat kebiasaannya tajma' selalu mengumpulkan asy-syai' ila syai'. Mengumpulkan sesuatu itu pelan-pelan, dikit demi sedikit. Mengumpulkan sesuatu, dapat sesuatu dikumpulkan, dapat sesuatu dikumpulkan. Hatta idza kana ijtama' inda qasamat. Sampai apa yang dikumpulkan ibunda Aisyah terkumpul cukup banyak, lalu kemudian dia bagi-bagikan. Jadi ibunda Aisyah itu Bapak Ibu, kalau punya sesuatu itu dikumpulkan bukan untuk dimakan. Kalau kita tabung, kita kumpul untuk kita makan. Ya, sampai sebagian besar mungkin warga Indonesia saking ketakutannya dengan corona, tumpuin sembako ning omahe. Ya. Takut. Enggak takut dengan Allah. Kok dia takut sama corona? Takutnya sama Allah lah. Kan keliru ini. Ini akidahnya bermasalah ini. Kemarin sampai Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam Rojak TV beberapa hari yang lalu, itu sampai marah-marah itu kan. Maksudnya mengingatkan kaum muslimin, ahlu tauhid itu orang yang takutnya sama Allah, bukan takut sama corona gitu. Lucu kan? Kita ini kan mati jemaah. Misalnya seorang mati karena corona, itu kan 1%. Ini tahu salah satu isi khutbah atau nasihatnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau mengatakan dalam tausiahnya, seseorang itu mungkin mati karena corona 1%. Tapi orang mati karena sebab yang lainnya 100%. Itu tausiah terbarunya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sekali lagi ya, orang itu mati karena corona mungkin 1% jemaah penyebabnya. Tapi orang mati karena sebab yang lainnya 100%. Artinya kenapa harus kita takut sama itu? Kan salah, penyakit itu kan makhluk. Betul apa enggak? Makhluk. Sekali lagi nih, orang tuh mengumpulkan sesuatu untuk dimakannya karena ketakutan nggak kebagian dunia, apalagi takut mati karena corona. Ibunda Aisyah enggak punya kebiasaan luar biasa, fakanat tajma' asy-syai' ila syai', mengumpulkan sesuatu kepada sesuatu, sedikit demi sedikit kalau bahasa enaknya. Hatta idza kana ijtama'a 'inda qasamat. Kalau itu sudah terkumpul di sisinya ibunda Aisyah, lalu dibagi-bagikan. Tapi kalau saudari kandungnya, wa amma Asma bintu Abi Bakar fakanat la tumsik syai'an li ghad. Kalau adapun Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, adalah kebiasaannya tidak pernah menahan sedikit pun sesuatu yang ada pada dirinya, lalu dia bagi-bagikan. Iya. Kalau ibunda Aisyah itu milik apa jemaah? Ketika sama Nabi milik apa?
Makanya kalau kita melihat ibundanya kaum muslimin atau orang mukmin, ummul mukminina, ya, ibundanya orang mukmin atau istri-istri para nabi, nggak ada yang bisa menandingi sedikit pun wanita hari ini. Wis nggak ada, wis nggak ada, wis. Sahabi aja nggak bisa menandingi ibundanya orang mukmin. Istri-istri Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita di zaman sahabat sekalipun. Apalagi wanita hari ini. Mereka betah hidup dalam kondisi miskin, jemaah. Berpuasa hampir setiap hari dan tidak pernah protes sedikit pun. Kecuali satu kesempatan ketika sehabis perang bukan Uhud. Saya lupa perang apa ya, Tabu atau apa ya. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan ghanimah untuk cukup banyak. Lalu istri-istri Nabi berkumpul, dijadikanlah juru bicaranya Ibunda Aisyah untuk meminta sedikit aja dari ghanimah itu perhiasan. Nabi dengan nada yang cukup tinggi mengatakan, apakah kamu lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan keindahan di dalam surga Allah? Kalau mau ku kasih. Ya ini tabiat perempuan jamaah, hanya minta dikit aja, itu langsung dikasih verboten tuh sama Nabi. Langsung dikasih apa namanya ini? Pembatas. Lah jamaah, ini juga nasihati buat diri saya dan antum sekalian. Didiklah istri-istri kita itu bukan suka menerima tapi memberi. Ya, meminta dengan menerima beda loh ya. Meminta sama menerima berbeda loh. Meminta itu tidak ifah. Tidak ifah itu tidak memiliki rasa sikap suci. Meminta itu kan nggak baik dalam Islam. Kalau menerima beda. Menerima mesti mustahab. Tapi menerima dengan memberi lebih baik memberi. Paham ya? Kalau memberi, bismillah. Kalau meminta jelas itu tidak ifah. Bahkan kita kan itu diajarkan dulu, pernah saya sampaikan kan hadis Nabi. Nabi sering mendawamkan doa ini yang isinya 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang ketiga kan kita minta sikap ifah supaya tidak suka meminta-minta. Nah, menerima dan memberi lebih mulia mana? Memberi. Walaupun menerima itu tidak salah dalam Islam, mau namanya dikasih, diberi, diterima. Itu hadiah dari Allah melalui orang. Tetapi kita harus mengajarkan istri-istri kita jangan suka meminta. Minimum adalah menerima. Faham ya? Terlebih-lebih kita ngajar suka memberi. Dan ingat Bapak Ibu, ingat Nabi SAW sebaik-baik suami yang paling sempurna mendidik istri-istri Nabi, ibunda-ibundanya kita tidak suka mencintai dunia. Mereka bertolak belakang dengan surah Al-Imran 14 itu. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'ami wal harth. Wah, enggak. Telah dijadikan tanpa indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat, lawan jenis, anak-anak, harta kekayaan yang banyak, emas, perak, tunggangan yang bagus, ladang, dan kemudian hewan-hewan ternak. Tuh, tidak ada. Makanya lihat Ibunda Aisyah, enggak jamaah, tidak. Mereka adalah sebaik-baik wanita yang ada di muka bumi ini. Walaupun Nabi juga mengatakan dalam hadis yang mulia, afdalun nisa'i fil ard, sebaik-baik seutama-utama wanita di muka bumi ini ada 4. Yang nggak bisa terkalahkan siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Makanya saya sampaikan di kajian saya di hari Ahad yang lalu, demi Allah jemaah, istri pertama nggak bisa digantikan bagi kita. Sekalipun bapak besok misalnya istri meninggal pak, ya. Meninggal bapak menikah lagi nggak pak? Insya Allah misalnya Pak Heru, Insya Allah. Saya pesan ya pak, istri pertama itu nggak bisa digantikan di dalam hati kita. Harus ini sunnah Nabi, nggak bisa digantikan itu istri pertama, karena dia ada bersama kita sejak kita nggak punya apa-apa. Jadi salah kalau misalnya ada seseorang yang menginginkan, coba lihat Nabi. Gak bisa digantikan Ibunda Khadijah di hati Nabi alaihissalam. Wanita terbaik yang pernah ada di alam semesta ini Pak, Khadijah, Ibunda Khadijah. Yang kedua, siapa? Fatimah bintu Muhammad, putri Nabi. Yang ketiga siapa? Maryam.
ya, bintu Imran atau ibundanya Isa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang keempat siapa? Asia, istri Fir'aun. Maka nggak ada yang bisa ngalahkan ya. Tapi kalau secara umum istri-istri Nabi dari ibunda Khadijah sampai istri terakhir yang ke-11 semuanya utama. Gak ada satupun di dalam hati mereka orang yang menghinakan diri dan iman mereka sendiri, gak ada. Gak ada. Mereka orang yang paling betah miskin, tapi gak betah kalau maksiat. Kalau kita hari ini terkadang masih suka maksiat dan betah maksiat, tapi takut gak kebagian dunia. Semua diangkat penyakit-penyakit kita ini jemaah. Semoga penyakit kita terhadap dunia diangkat sama Allah. Lebih mencintai berada di dalam ketaatan. Terus sebelum kita masuk bab berikutnya, kita akan dengar bersama bagaimana kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar dalam kajian-kajian yang lain. Ketika ada sahabat-sahabat Ansor datang kepada Nabi dalam kondisi yang berbeda. Kalau tadi ini bukan sahabat Ansor, sebagian besar sahabat, ada yang dari Muhajir, ada yang dari Ansor, datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian mereka berkata kepada Nabi SAW. Ini hadis ini yang menyaksikan dan meriwayatkan sahabat Anas ibnu Malik. Apa kata Anas ibnu Malik? Datanglah sahabat Nabi an-nasan faqalu. Ya, datanglah sebagian sahabat kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah SAW, ya, telah mendahului orang-orang kaya dengan harta-hartanya, dengan harta dan amal-amal mereka. Mereka telah mendahului kami. Mereka adalah orang-orang diberikan kekayaan dan mereka telah mendahului kami dengan amal-amal mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fudulin amwalihim. Lalu mereka bisa bersedekah dengan keutamaan harta yang Allah titipkan pada mereka. Lalu bagaimana dengan kami ya Nabi? Coba Pak. Yang mereka protesi bukan mereka ingin jadi orang kaya. Ini kalau orang nggak ngerti hadis ini dikiranya, oh sahabat-sahabat Nabi miskin yang jadi wong sugih. Ora. Mereka itu iri, cemburu. Sebagaimana ada bolehnya cemburu kita, bolehnya hasad kita dalam dua hal. Hasad kita kepada orang yang diberikan harta lalu diinfakkan fi sabilillah, dan orang yang diberikan ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah lalu dia hafal dan dia amalkan. Hasad hanya dua hal itu aja, selebih itu nggak boleh hasad. Coba ini sahabat-sahabat ini datang kepada Nabi SAW bukan karena minta dunia, tapi mereka ingin beramal seperti sahabat-sahabat yang diberikan kekayaan jamaah. Faham Bapak Ibu? Pak Bu, mohon dengan sangat ini juga buat saya khususnya. Suatu saat nanti, sekiranya saja kita ini hidup kondisinya berkecukupan aja, tidak lebih wis. Cukup aja Pak Bu, cukup ya. Terus tiba-tiba di jalan ada orang-orang yang membagi-bagikan mungkin makanan, ya, mungkin makanan. Ingat Pak, jaga muro'ah. Ingat ya Pak Bu, jaga muro'ah. Jangan ikut datang ke situ. Karena kita cukup. Biarkan teman saudara-saudara kaum muslimin yang dia lebih butuh, biar dia yang ambil. Kadang watak-watak kita yang suka meminta ini ke bawah gitu loh. Dan itu nggak sadar ketika di tanah suci. Gak sadar ketika di tanah suci. Kadang tuh di jalan-jalan ketika menuju masjid, ada orang bagi-bagi kurma, ada orang bagi-bagi makanan. Kadang itu namanya safar kan, kata Nabi akan mengungkapkan tabiat seseorang. Gak sadar dia bagaikan magnet, datang dekat langsung jaluk. Ya, walaupun bagian ini nerima lah panggilan tidak ya. Maka jamaah yang makan Allah seharusnya ini jangan sampai terjadi bagi kita. Yang dikasih sama Allah dunia sudah cukup, tidak usah wis. Bukan kita nih tensin apa Pak? Saudara bensin gitu. Bukan karena kita jaim, bukan karena malu, bukan. Kita ini harus bersyukur dikasih cukup. Jangan ke sana. Malu enggak? Jaga muroah sama Allah. Jaga muroah di hadapan manusia. Jangan ke sana. Biar orang lain yang ke sana yang lebih butuh. Terus sekarang kita duduk di Masjid Nabawi.
Itu kalau memang rizki loh Pak, itu kalau memang rizki. Yakin kalau itu memang rizki. Walaupun kita nggak datang, kita jalan nanti ada orang ngasih kok. Yakin aja. Termasuk juga di Masjid Nabawi, tidak sedikit saya lihat tuh kaum muslimin. Ya. Dia duduk di masjid. Ini hari Senin atau hari Kamis. Biasa itu hari di mana orang buka puasa. Ya. Maksudnya orang bagi-bagi makanan di Masjidil Haram beberapa tempat aja. Kalau bulan Ramadan jangan ditanya. Baru keluar hotel aja dicegat orang, ditarik-tarik. Kalau yang pernah Ramadan di Tanah Suci, keluar, semoga yang belum berangkat, semoga berangkat, amin. Tapi sepertinya tahun ini nggak bisa. Pengumuman tadi pagi saya dapat informasi dari teman-teman di Madinah, pengumuman resmi, tahun ini tidak ada iftar jama'i di Masjidil Haram dan tidak ada i'tikaf di Masjidil Haram. Resmi, kelas. Tapi logis itu caranya Allah menjaga dua tanah suci. Gak bisa ya. Kelas. Tadi pagi resmi berbahasa Arab sih Pak. Ya belum, itu resmi dari kerajaan Saudi. Semoga saja segera, mudah-mudahan regulasinya berubah gitu. Tapi kita ingat kembali lagi tadi. Tuh kalau di Masjidil Haram Pak, kita duduk aja udah santuy lah Pak, santuy. Tuma'nina sakinatu fil qalb, tenang aja. Ini duduk di sini. Itu orang di sana, di depan kita atau di belakang kita, di samping kita itu disebar ditebar itu plastik ya kan. Nanti kebari korma gitu kan, nanti ada rotinya, terus ada yogurtnya itu. Kita nggak dapat nih jemaah. Tenang. Jangan Pak jaluk-jaluk, subhanallah. Padahal tinggalnya di Tower Zam-Zam. Tinggalnya di Tower Zam-Zam. 5 star gitu loh. Mosok ning masjid iki manganan ning hotel turah-turah rak disenggol kok. Ning masjid nggak bisa jaga muroah coba. Sekaligus kita tes rizki Allah ini sampai nggak sama kita. Kalau memang rizki nyampe, tenang aja. Nahan jamaah jaga muroah. Apalagi hari Senin Kamis kita nggak puasa. Harusnya yang makan itu jatahnya jatah siapa? Orang yang puasa. Lah kenapa kita melu-melu? Itu sampai ketika saya duduk, saya nggak sengaja duduk, ternyata qadarullah itu rizki ya dikasih Pak. Ini sampai saya nggak berani nyentuh loh. Kenapa? Loh, ini harusnya kalau saya sentuh kalau orang sudah masuk waktu maghrib, betul apa enggak? Nggak saya sentuh, menengahi sambil ya Allah godaan ini ya Allah. Nah gimana yang lainnya ada yang nggak punya adab Pak? Langsung di tangan coba. Subhanallah. Ini tuh iftar di tangan coba. Kan kudunya kita pakai adab, jaga muroah. Malu kita ini sama Allah, bukan malu sama manusia. Ini kadang kita nggak sadar dikasih peristiwa-peristiwa seperti ini kita supaya belajar cuma. Supaya hati kita ini nggak terlalu terikat dengan dunia ini loh. Barang kecil lagi. Coba udah di depan kita nih, kasih zam-zam. Kormanya itu ada ajuannya, ada sukar dicari gitu. Dikasih roti, bahkan kasih gohwa. Apalagi yang nggak suka gohwa kan, gohwa atau kopi ya. Dikasih syai'nya ada maknanya itu. Syai'nya masya Allah kan harum. Ini belum masuk maghrib jamaah. Nahan. Nyorak. Wah orang duduk minum gitu. Subhanallah. Ini adab jamaah. Ini muro'ah, harga diri harus dijaga. Apalagi kita ini nginep di hotel berbintang. Kayak ngono bu jaluannya coba. Pak jaluin Pak ngono. Terus keceplosan ini sebenarnya orang Arab. Pak jalu Pak orang ngerti. Gimana? Isyada. Jalu ngerti. Jaga muro'ah. Besok kalau misalnya dibuka lagi tanah suci kita bisa berangkat. Pesan saya ini betul-betul Pak diingat, jangan merendahkan diri sendiri, jaga muro'ah. Karena lihat hadis tadi, sahabat datang mintanya bukan dunia, tapi mereka mereka cemburu, ya, mereka gharun, ya, mereka itu hasadnya. Kenapa sahabat dikasih harta bisa beramal lebih, kenapa mereka tidak? Lalu Nabi kan ngasih jawaban kan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa aja yang bisa disedekahkan? Bukankah tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah dan seterusnya. Ada sahabat lagi nanti yang ditanya, ya Nabi mereka juga bisa melakukan itu. Ya sudah, barulah kemudian Nabi membatasi itu takdir.
Ya, kalau bahasanya saya, nggak usah protes. Orang itu dikasih fudul, dikasih keutamaan tuh sendiri-sendiri. Nggak bisa orang itu seperti Abu Bakar semua tuh nggak bisa. Umar ngejar Abu Bakar aja nggak nyandak kok jemaah. Umar ibn al-Khattab ngejar Abu Bakar aja nggak nyandak kok, nggak nyampe ngejar amal dan imannya. Apa kita ini siapa? Fudul dikasih masing-masing. Apa tuh fudul? Keutamaan tuh sendiri-sendiri jemaah. Apa yang dikasih hari ini maksimalkan. Nggak usah lihat milik tetangga. Kita tahu rumput tetangga lebih pelangi gitu, warna-warni gitu. Dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Kita nggak khalas apa yang ada di sini kita maksimumkan. Punya motor Astuti Astrea 73 bawa untuk ibadah. Dikasih Nemax bawa untuk ibadah. Dikasih kendaraan apa ya dibawa untuk ibadah. Khalas, udah maksimalkan ya Pak ya Bu, Pak Bu ya. Ini berarti sahabat yang miskin tadi, sahabat-sahabat yang miskin minta sama Nabi itu walaupun gak milik, hatinya itu jiwanya dermawan gitu loh. Ingin banget, sebagaimana mungkin depan kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Udah pernah kita bahas kalau masalah di sini. Tidak ada di dalam kitab, belum ketemu nggak ya? Nggak tahu saya. Jadi kalau ada Bulugh Mufrad kayaknya nggak ada, karena kan Bulugh Mufrad Imam Bukhari. Itu ada hadis Nabi pernah mengatakan, Inna dunya li arba'atin nafarin. Sesungguhnya dunia Allah ini diciptakan oleh Allah terdapat ada 4 golongan. Ya, salah satunya adalah wa abdullahu yarzuquhu ilman walam yarzuquhu malan. Seorang hamba yang dilahirkan di muka bumi ini, dia itu hanya dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Wa fahuwa sadiqun niyah, tapi dia memiliki niat yang baik. Dia berkata fayaqul, dia berkata dalam dirinya, lau anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan. Sekiranya saja aku milik harta seperti golongan yang pertama. Siapakah golongan pertama? Abdullah yarzuqu malan wa ilman. Seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Fa huwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan harta dan ilmu dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dia menyantuni sanak keluarganya, dia menyambung tali rahim dengan harta tersebut. Wa ya'malu lillahi fi haqqan, dan senantiasa menunaikan hak-hak Allah. Apa kata Nabi? Fahuwa bi afdhalil manazil. Sebelum mati diberi gelar, dia usaha utama makhluk yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Persis seperti surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Lah golongan kedua ini dia nggak dikasih harta jemaah. Dia hanya kasih ilmu, tapi dia punya niat baik. Dan dia berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya saya milik harta seperti golongan yang pertama, aku ingin beramal seperti mereka. Inilah sahabat-sahabat ini jemaah. Dan semoga kalaupun kita ada orang yang tidak dikasih harta, kita bisa seperti sahabat. Kalau aku milik harta, saking sepengen banget seperti orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah. Bukan ingin punya rumah ini, punya kendaraan ini, punya itu, punya ini. Enggak lah, ba'id, jauh. Karena jiwa mereka sangat dermawan jemaah. Maka wajar mereka mendapat julukan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka lebih ridho sama Allah. Nah, sedangkan kita di sini jemaah menangislah diri kita sendiri. Sekat-sekat dunia membatasi kita, kita memiliki watak atau sifat seperti mereka. Karena sekat-sekat dunia ini belum kita buang kok dalam hati. Makanya repot. Milik itu ditahan, kenapa nggak dibagi untuk nolong orang, nolong keluarganya dan seterusnya. Ya semoga kita dikaruniai jiwa yang dermawan ini jemaah. Amin Allahumma amin. Dan ini tidak akan mungkin bisa berkumpul dalam hati seorang manusia kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak mencintai Allah, kalau dia tidak punya rasa takut sama Allah. Faham jemaah? Fahamkah? Wah, ini banyak banget dalil-dalil yang akan menerangkan kepada kita betapa mulianya akhlak dan amal-amal para sahabat, terutama ahlul bait. Setelah 4 khalifah rasyidin, ahlul bait itu, setelah ahlul bait dan 4 khalifah rasyidin, ahlul bait juga termasuk mereka keluarga dekatnya Nabi kan, 2 mertua dan 2 mantu kan. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Cuma ya Allah, di kesempatan yang ini kami mohon sama Engkau,
Masukkan kami bersama kedua orang tua kami, anak-anak kami ke dalam syurga Firdaus ya Allah. Biar kami berjumpa dengan Nabi kami, Ummahatul Mukminin, dan para sahabat yang mulia. Masukkan kami semua ya Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, karuniakan, datangkan kepada jiwa-jiwa kami takwa dan kesucian di dalamnya. Karena harus diminta jemaah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha. Ya Allah, datangkan kepada kami, buat jiwa kami rasa takwa, ketakwaan dan pembersih jiwa tersebut. Wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau lah sebaik-baik pembersih dalam jiwa-jiwa kami, dan engkau adalah penolong dan pemimpin jiwa-jiwa kami. Kita itu minta jemaah, karena kita nggak milik, nggak bisa ya, karena fudul, keutamaan yang Allah telah berikan kepada seorang itu sendiri-sendiri. Kita hanya bisa minta, bisanya ngemis sama Allah. Masa ya kita hanya mikirkan diri kita aja jemaah? Cobalah minta sama Allah terus supaya kita dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat dan orang tua kita, kakek nenek kita. Minta anak keturunan kita. Kalau perlu doa kita hanya itu aja jemaah. Nggak ada si dunia, nggak apa-apa wis. Orang nggak suka sama kita nggak apa-apa, yang penting kita nggak zolimi dia. Tapi sebagai gantinya kita masuk surga Firdaus itu jemaah. Jadi kalau udah ini fokus kita, harusnya nggak usah mikirin amal-amal orang lain, nggak usah. Nggak ada faedahnya mikirin amal orang lain. Orang nggak suka sama kita, ada urusan. Karena sering saya sampaikan, kita itu tidak akan pernah ditanya tentang amal-amal orang lain. Ana nggak akan ditanya amal antum semua. Antum nggak akan ditanya amal ana. Yang ditanya adalah masing-masing diri kita di hadapan Allah dan keluarga kita. Kan Pak udah sebenarnya saya beritahu Pak, tanggung jawab kita sebagai seorang anak itu berat. Orang tua kita udah wafat, kita masih hidup. Biru walidain kita belum berhenti Pak, sampai kita mati itu harus biru walidain. Jadi kalau waktu kita habis untuk maksiat, di mana biru walidainnya? Habis waktu untuk melalaikan diri kepada Allah, di mana biru walidain sama orang tua? Di mana? Saya mau tanya, di mana? Kok sempat ngurusi orang, seudon sama orang, itu urusannya kok kurang kerjaan itu loh Pak. Terus bagaimana firman Allah di penghujung surah Al-Hasyr? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang beriman, bertakwa kepada Allah, takut sama Allah, dan perhatikan bekal apa yang kau siapkan untuk kau mati nanti. Nah kita sebelum mati punya tanggung jawab untuk diri kita, dan punya bakti kita sama orang tua kita loh Pak yang sudah meninggal. Jadi nggak usah ngurusi orang lain, fokus aja amal kita. Betul apa enggak? Dan kita punya tanggung jawab nih, istri dan anak-anak kita nih, bapak-bapak, kita harus jadi qudwah hasanah. Kalau anak-anak kita melihat kita maksiat, nanti anak akan belajar maksiat sama kita. Maka wajar kadang kita nih doanya ada yang nggak dikabulkan Pak, ya karena masih suka maksiat. Nah terus memiliki jiwa dermawan kayak apa? Kan jauh banget ini Pak. Jauh. Kita ini nggak ada apa-apanya ya. Sahabat itu datang sama Nabi bukan minta dunia. Bagaimana kalau mereka dikasih, mereka bisa seperti sahabat itu, seperti Abdurrahman bin Auf, yang memang ditakdirkan Allah gak pernah jadi orang miskin, yang kehadiran beliau memang untuk menjamin kehidupannya umatul mukminin setelah sepeninggal Nabi. Ahlul Bait yang menanggung kehidupannya Abdurrahman bin Auf loh Pak. Bahkan sahabat-sahabat di kota Madinah yang menjamin, Allah menjamin mereka melalui Abdurrahman bin Auf. Gak ada yang bisa mengejar amal-amalnya sahabat-sahabat mulia loh Pak. Sampai ketika turun surah Al-Baqarah At-Taubah 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
ambillah dari harta-harta mereka wahai Muhammad, shadaqatan, khudh min amwalim shadaqatan, untuk disedekahkan, untuk dizakatkan dan sedekahkan, tutahhiru wa tuzakkim biha, agar bersih harta-harta mereka, dijauhkan dari bala musibah, dan agar jiwa mereka suci dari kebakhilan. Sahabat tuh pulang, Pak. Abu Bakar nggak miliki apa-apa, pulang ke rumah, apa yang ada di rumah dibawa, Pak, di KIKP sama Nabi. Sampai dalam riwayat yang lain, kesempatan yang lain, Pak, ketika turun ayat tentang sedekah fi sabilillah, Abdurrahman bin Auf, Pak, pulang ke rumah, bawa berkarung-karung uangnya, diisinya dirham, Pak. Coba bayangin, berkarung-karung dirham dibawa, belum dikasih. Juga pernah saya cerita sama bapak-bapak bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari safar dari Syam, tijarah, ya, bawa 100 ekor onta, isinya barang dagangan. Gara-gara doanya Ibunda Aisyah sampai kepada dia, karena Ibunda Aisyah semoga Allah memberkahi hartanya, usianya, amalnya, dan keluarganya. Abdurrahman bin Auf, gara-gara didoakan Ibunda Aisyah, dia memacu ontanya, langsung diserahkan semuanya, Pak. Coba, lah kita nggak bisa kayak gitu, berat. Makanya sibukkan aja dengan amal-amal kayak gitu, Pak, Bu, biar nggak nyibuk ngurusin orang lain. Dia tuh Abdurrahman bin Auf, dibawa kasih hartanya semua. Nyok, kita kalau lihat kisah-kisah salaf, nggak ada apa-apanya kita, Pak. Makanya jangan jadikan contoh selain Nabi dan para sahabat. Nggak ada yang lebih mulia dibandingkan para Nabi dan para Rasul dan para sahabat, atau orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Itulah salaf, Pak. Samudra keindahan iman dan akhlak ada pada mereka. Sedangkan orang hari ini, termasuk kami atau kita semua, yang banyak adalah samudra kemaksiatan yang kita lakukan. Dan kita sedang berusaha, semoga ngaku kita ini Allah Ta'ala hapus semua kesalahan kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah akhir dari bab ke-136, babu syakhawatin nafs, bab dermawannya jiwa seseorang atau kedermawanan jiwa. Baik, kita masuk hadis ke bab 137, yakni apa? Kontradiktif terhadap hadis, terhadap bab sebelumnya. Kalau tadi syakhawatun nafs, sekarang babu syuhi, kikir, medit, apa mulai meremet lan mentitil. Itu kata orang Gunung Pati, Pak. Medit, meremet lan mentitil. Medit itu sama meremet itu kikre. Wis, hitung-hitungan wis tentang dunia wis perfect. Jos, ne ibadah, jos juga mungkin. Ya. Ini manusia kebanyakan begini, ya Allah. Coba lu, Pak, uang yang mereka keluarkan untuk membeli masker sama antis itu loh, Pak, ya, yang dia simpan banyak di rumahnya itu. Coba kalau uang itu diganti untuk sedekah, coba lebih banyak, lebih dekat mana pertolongan Allah dengan mereka persiapan itu. Ya kenapa duitnya nggak sedekah dulu, baru nanti beli yang itu? Ini kan terbalik. Kemana ya kan? Ketakutan banget gitu loh. Kenapa? Justru, Pak, saya sampaikan di kajian yang lain, ketika ada seorang itu, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, semoga penyakit taun, wabah, corona atau corolla ini tidak datang sama kita dan keluarga kita, amin. Kalaupun ada seorang hamba di luar sana, di seorang muslim, seorang mukmin terkena penyakit itu, kan enak sebenarnya, Pak. Kenapa? Kalau dia ridho kan rontok semua dosa-dosa dia. Dan dia tinggal menunggu waktu dia meninggal kan. Tinggal aja dia itu banyak istighfar, menuntut ilmu, mungkin nggak mungkin ya. Mungkin dia lihat televisi, kajian buka TV Roja misalnya, Wesol TV dan seterusnya, ya kan? Lalu dia bersedekah apa yang dia miliki, banyak istighfar, berbakti sama orang tua. Kalau seorang istri berbakti sama suaminya, udah nggak usah bermaksiat, selesai. Karena waktu mau mati udah dikasih tahu. Lah kita, yang kita takutkan, naudzubillah tsumma naudzubillah, semoga kita mati tidak dalam kondisi habis maksiat. Karena nggak ada yang tahu, Pak, ujung kita tuh bagaimana. Takutnya lagi medit ini loh, Pak. Tahu lagu medit, Pak? Lagi pelit, ada orang minta usik ngono to. Bar niku qaib, ngono.
repot Pak. Makanya Pak, saya pernah kasih tahu loh Pak, Bu, di mobil jenengan atau di jenengan bawa motor, siapkanlah uang receh. Kalau ada orang jalan nyebrang, ya disiapkan uang minimal 1.000, kalau nggak 2.000. Disiapkan benar Pak. Tukar aja tuh uangnya sama itu di SPBU misalnya, atau di bank tuker Pak. Supaya apa? Nanti kalau misalnya naik mobil ada orang yang nyeberangin, kasih 2.000 sambil ucapan suwun. Itu melatih jiwa untuk melepas sekat-sekat dunia yang kikir jadinya itu loh. Asyuh. Syuh itu apa? Kikir. Bakhil kalau dalam bahasa Arab yang lainnya. Asyuh atau bakhil sawa. Syuh, bakhil sawa. Bakhil itu apa Pak? Pelit. Ini kayaknya kalau dia pelit itu karena dunianya itu masih di sini, belum di tangan, Pak. Kan ulama salaf mengatakan dunia itu diletakkan di tangan, jangan di hati. Kalau di tangan, kalau di hati itu berat melepasnya. Ya, paham ya Pak? Tapi yang boleh di hati itu cinta sama pasangan. Jangan cinta pada pasangan diletakkan di tangan, jangan. Enak banget kayak tangan di jiko wong nyoh, rentok tuh Pak. Jiko wong nyoh. Kalau cinta pasangan letak di hati, jangan kebalik gitu ya. Punya mobil bagus, punya kendaraan bagus, ada yang mau beli, udah lepas. Jangan eman-eman. Jangan gitu, itu dunianya masih kesekat di dalam hati ya. Jangan. Ini tinggal berapa menit lagi ya. Baik, kita masuk bab ke 137. Hadis 281. Qala musannif rahimallahu taala. Berkata Imam Al-Bukhari, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Haddatsana Musaddad, berkata kepada kami, kata Imam Bukhari, Musaddad. Qala, dia berkata, haddatsana Abu Awanah, berkata kepada kami Abu Awanah, an Suhail bin Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih, an Safwan bin Abi Yazid, an Safwan, dari Safwan bin Abu Yazid, an Qaqa, ya Qaqa lagi, Ibn Al-Lajjal, Al-Lajlaj, ya, Al-Qaqa, Al-Lajlaj, ya, Al-Qaqa ini kalau ada sahabat namanya Al-Qaqa itu salah satu komando perang, panglima perang diangkat sama Nabi, namanya Al-Qaqa, ya. Jadi kasih nama, bukan kokoroyo, bukan ya. Ini Al-Qaqa, pakainya ain, pakainya alif lam, Al-Qaqa, qaf, ya gitu ya. Bin Al-Lajlaj. Nah, nama bapaknya juga Masya Allah ya, Al-Lajlaj, ya. Al-Lajlaj, bukan Al-Laj, itu jangan ja-nya jangan keluar anginnya ya. Al-Lajlaj, ya. Dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, riwayat atas keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi azza wa jalla, tidaklah akan pernah berkumpul, tidaklah akan berkumpul, ya, akan ini fi'il mudhari ini, tidaklah akan senantiasa berkumpul ghubarun fi sabilillah, debu-debu, ya, debu-debu fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi sahabat itu yang perang di jalan Allah Pak, mereka berdebu nama badan, berdebu nama badan, ya, gak akan pernah berkumpul debu-debu di jalan Allah. Maksudnya sahabat yang dia berdebu di jalan Allah. Atau seperti misalnya orang-orang yang menghabiskan waktunya di Indonesia ini selalu menuntut ilmu sampai maut menjemput dirinya, sampai mungkin berdebu itu kendaraannya. Tapi walaupun berdebu maksudnya jangan kemudiannya kempror itu tuh Pak, tapi cuci. Maksudnya debu di sini bukan berarti ini jadi dalil kenapa kendaraan nggak dicuci. Karena Nabi pernah mengatakan ghubarun fi sabilillah, kempror. Maksudnya berdebu di jalan Allah ini ada asar dia kelelahan sampai nggak sempat nyuci kendaraan, nanti di waktu yang lainnya cuci gitu loh Pak. Jangan dibiarkan kemproks, ya. Nanti kena dalil tuh surah Al-Mudaththir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dalam hadis Nabi, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jangan jadi dalil ini ya, kendaraannya
pakaiannya, pecisnya kalau udah lama sampai butak ngono. Ya kalau ini kan baru-baru semua. Kalau udah nggak layak ya ganti, jangan usah liatin pecis orang. Ganti. Iya, kok ketawa. Nggak akan pernah berkumpul. Ghubarun fi sabilillahi azza wa jal. Debu-debu yang ada di jalan-jalan Allah. Wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin. Ya di sini kalau nomor 6-nya ziyadah min. Kalau di sini nomor 7-nya dukhan pakai fi. Oh, ini ada macam-macam riwayat. Di sini Syekh Albani, saya di kitab asli yang di sini ada kasih bubuhan. Nggak beda dengan kitab Bapak. Kalau Bapak ini kan Syekh Al-Hindi ini. Ya, ini orang baru meninggal ini. Ini kan buku Bapak ini kan terjemahan. Kitab aslinya itu seorang ulama di Saudi dari Hindia. Dia kasih nama julukannya As-Salafi itu. Ini kan Al-Hindi kalau nggak salah namanya. Betul nggak? Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Dia orang Hindi, Pak. Dia dari Hindia. Ya, baru aja meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Lah kalau yang ini Syekh Albani. Ya. Baik, menurut Syekh Albani ada beberapa tambahan. Saya ulangi ya. Kita kembali kepada tekstual hadis. Tidak akan pernah berkumpul debu-debu di jalan Allah karena terbukti dia berjihad fi sabilillah. Wa dukhanu jahannam fi jawfin abdi, fi jawfi abdin. Dan apa ini dukhan, asap. Ini bukan asap rokok lah ya. Wa dukhanu jahannam, asap neraka jahannam fi jawfi abdin, di dalam satu perutnya seorang hamba abadan, selama-lamanya. Artinya apa? Orang yang dia menghabiskan waktunya untuk fi sabilillah, itu orang-orang yang akan dijauhkan, Pak, dari asap neraka. Jangankan apinya, asapnya aja enggak. Maksudnya itu la yajtami'u, tidaklah akan berkumpul antara orang yang dia berdebu untuk berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang dia itu naudzubillah mendapatkan asap neraka. Enggak akan pernah kumpul dalam perutnya anak Adam. Pak, Bu, kalau kita tahu betapa ngerinya, saya ada kajian tuh, saya kasih judul mengintip ngerinya neraka. Itu minum-minumannya para ahlun nar tuh macam-macam loh, Pak. Kalau nanah dan darah itu wajar. Ada lagi minuman yang naudzubillah, Pak. Wis, dosa kesono wis, Pak. Ngintip aja dosa wis. Ya, makanya jangan ngomong berdoa kayak gitu ya, Pak. Ya Allah, aku nggak pantas masuk surgamu. Gitu, Pak. Tapi aku takut masuk neraka. Lah terus menendi. Ndak entuk kayak ngono, Pak. Gelantungan ning sirat ngono. Ndak isa. Ngintipin neraka dari atas itu. Ndak betah, Pak, jangan ya. Dan ini aja nggak pernah. Lalu kemudian Nabi menutup hadis ini, wala yajtami'u syuhu. Wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Dan tidak akan pernah berkumpul sikap, sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba abadan, selama-lamanya, forever, selama-lamanya nggak akan mengumpul. Berarti orang yang jiwanya dermawan itu realisasi dari iman. Orang yang hatinya dermawan berarti itu disebut dalam hadis ini beriman. Maka orang yang dia dermawan, tadi lomoh apa? Oh itulah lomoh. Bujuku gak ngajari, Pak. Karena dia mungkin dia hanya mengajari cinta buat saya. Masya Allah. Kul Masya Allah, Masya Allah. Baru ya. Lomoh, nanti tak ngomong sama gue, kayaknya bujuku nonton nih kayaknya. Nanti tak ngomong, Mi lomoh Mi ya. Aku lomohnya sama kamu sayang. Aduh, udah nggak jadi dah. Kalau udah digituin udah beda cerita habis itu ya. Yang bujang sabar, cekalan kencang ya. Ibu-ibu rame. Jadi maksudnya di sini wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan, dan tidaklah akan berkumpul itu satu sikap bakhil atau keimanan berarti dalamnya orang yang lomoh tadi tuh. Salman yang ngomong itu lomoh yang semono lah, Pak gitu. Maklum, mohon dimaklumi ya, Pak ya. Nggak akan mungkin orang yang dermawan sama bakhil itu berkumpul dalam satu hati, itu nggak mungkin.
Sebagaimana Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Enggak boleh kau campurin hak dan yang batil. Enggak mungkin. Ya, Pak. Paham Bapak Ibu? Enggak mungkin itu berkumpul antara ketaatan dengan keharaman. Enggak mungkin orang mencintai riba, dia mencintai sedekah, enggak mungkin. Dia bersedekah itu karena menutupi kesalahan dia, karena dia masih mencintai kesalahan dia. Kalau memang dia betul-betul dia dermawan, betul-betul beriman, dia tinggalkan ribawi itu. Paham Bapak Ibu? Ya nggak mungkin. Kalau nanti kalau nggak mulai KPR, kapan lagi punya rumah, Ustadz? Nah, emang seorang suami akan ditanya sama Allah, rumah apa yang dikasih buat istri dan anak-anak? Kan enggak, Pak. Nggak akan ditanya. Kita ditanya ibadah apa yang kita kasih itu, kita ajarkan buat anak istri itu tok yang ditanya kok. Jadi kalau kontraktor terus enggak apa-apa, Pak. Abadan. Selama-lamanya enggak apa-apa. Malah enggak bayar pajak, gitu Pak. Enak. Betul apa enggak? Sampai ada temen anak itu, murid anak tuh mampu, Pak. Enggak mau milik rumah, maunya ngontrak. Kenapa alasannya? Biar enggak bayar pajak. Ini orang pintar ini berarti. Ya? Yang ngontrak boleh tuh Pak? Enggak, maksudnya itu cuma yang ya boleh, pajak kan haram. iya. Ya, pajak haram atau halal? Iya. Halal atau haram? Ya haram. Ya kalau ditanya hukum pajak ya haram. Ya, maksudnya kalau ngontrak dengan milik rumah, ya kalau mau ngontrak kontrak aja toh Pak. Gitu kan, mau milik ya milik silakan. Kalau milik ya jangan kredit. Ya, jangan ribawi gitu loh maksudnya. Ya beli rumah, beli tanah dulu, bangun satu kamar, itu Pak, pelan. Ya, bangun kamar satunya lagi, buat kamar mandi, pelan. Udah gitu aja, santuy aja santuy. Iya. Hah? Digabung apanya? Iya. Udah iya pelan-pelan. Bangun kamar kan nggak ada duit gitu tuh Pak. Yang sabar. Sabrun jamil. Apa kata Allah? Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah, di dalam kesabaran itu ada keindahan. Ya Pak, Bu ya. Semoga ini bisa dimengerti. Semoga Allah Ta'ala jauhkan sikap bakhil. Karena doanya itu. Karena doanya kan supaya tidak punya bakhil kan? Ya. Allah min ya'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya. Ya Allah. Kan ada doanya kan? Tuh diminta tuh supaya tidak suka ngutang dan bakhil. Tuh jaluk sama Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya ini jangan ada yang tersinggung loh. Tersinggung deh, mau ngadap kok, jangan tersinggung. Tapi saya demi Allah tidak menyinggung pribadi-pribadi antum. Jangan jadi golongan baperiun. Saya ngasih contoh tuh sifatnya mujmal, general. Karena ada orang-orang hari ini saya ngasih contoh mujmal, dikira saya nyindir. Lah, sampai ada tuh murid ngomong gini loh Pak, jadi protes sama temennya, ini nggak apa-apa, saya terima, gue masukkan buat saya kok. Ustaz Solahuddin tuh kalau ngisi kajian tuh nyindir katanya gitu. Terus apa kata jawabannya? Gue tersindir, aku nangis katanya gitu. Gue kaget saya Pak, astagfirullahaladzim. Loh kenapa nangis Pak? Saya bilang, lah ya kalau dia tahu. Saya saksikan Ustaz nggak pernah nyebut nama orangnya, nggak pernah nyebut ciri-cirinya, nggak pernah nyebut tempatnya. Kalau misalnya ini kasih contoh kan tidak hanya masalah yang dialami dia saja toh Pak, betul nggak? Ya. Kan bisa jadi dialami semua orang. Apalagi kita punya kesepakatan di awal kajian Adabul Mufrad, siap tersungging apa enggak? Betul apa enggak? Kan kita udah deal tuh kemarin toh, udah salaman kan itu? Ya sudah, ojo bar niku protes, yang protes yang nggak datang ke sini malah nonton protes, sudah kan lucu. Wong kita punya akad kan, kajian di sini kita punya akad kan, betul nggak? Iya. Kalau mau protes ke sini terangkan mana yang lu tahdir, bawa dalil, gitu dong. Jangan ngomong di belakang, ngomong ke sini bawa dalil mana kesalahan saya. Khalas, tafadhal masyukura. Kita fair, tapi dengan ilmu, jangan pakai nafsu. Nanti ditakon majaz munfasil aja nggak iso. Hukum istisna nggak paham dalam nahu. Ya, hukum dhanna nggak ngerti dalam nahu. Ini udah protes. Seorang murid itu tugasnya belajar. Murid-murid hari ini loh Pak, kebanyakan itu ngaji itu golek adab, golek itu kesalahan ustati. Zaman saya dulu 2000-an awal ngaji itu samina wa ta'na.
Ada kekurangan gurunya nggak peduli bapak tuh, lihat tuh pondok-pondok pesantren salafiyah. Di pondok-pondok pesantren, saking takdimnya sama kiai, kadang hulu. Rumahnya ditutup, kiainya nggak ada, jalannya sampai bungkuk-bungkuk. Tuh coba. Itu kan hulu. Tapi ketika ada kiainya tenanan lewat pak, mereka tuh sampai nggak mau melewati jalan dilewati kiai, sampai berhenti dulu, sampai kayak gitu takdim itu. Dan mereka sadar, sampai diantara mereka pak bu, sampai dia meyakini kalau bukan karena kiai saya, guru saya nggak mungkin berbakti sama bapak ibu saya. Jadi kalau kiainya yang nyuruh dia manut, ibu bapaknya yang nyuruh nggak manut, ya keliru juga ini saja nih. Tapi dia punya alasan, lu dengan kiai saya bisa berbakti sama bapak ibu, logis juga pak. Tapi orang hari ini ngaji enggak, aneh. Ya, semoga diberi hidayah. Ya karena ngajinya bukan ngaji adab sih, betul nggak? Kalau zaman dulu ngaji itu adab dulu. Makanya kita adab sekaligus ada kita. Jadi kalau ada yang tersinggung, kemudian move on balik kanan, saya doakan dapat hidayah. Semoga ketemu ustadz yang lebih baik. Kalau mau cari kayak Solodin nggak ada, aku banyak kekurangan, kurang tinggi, kurang bucu loh, kurang bucu malah kan, gitu ya, dan seterusnya. Demikian jemaah, ini sudah jam 5 lewat. Saya mau ada jadwal lagi di Semarang bawah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sikap bakhil, dan semoga kita diberikan kedermawan jiwa. Ya lumo ya pak, lomo ya wis, lomo yang semua pak. Ini bapak ibu, ini jazakumullah khairan katsiran, terdapat 450.000 untuk dakwah di Gunung Pati. Semoga bermanfaat, semoga jadi amal jariyah, dan semoga menjadikan kita ini berada sampai di surganya Allah. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.